manis cheesecake. Yang pertama adalah bahan-bahannya ini 230 gram cream cheese, terus 60 gram butter, saya pakai butter korman. Lalu ada cream of tartar ini ada ini tepung terigu 60 gram ditambah dengan maizena 20 gram, susu cair, bisa fresh and flat, ultra yang putih atau diamond boleh. Ini 200 ml, gula pasir 140 gram ditambah dengan susu kuning telur 6 butir, dan kita pisahkan ini putih telurnya 6 butir juga. Di sini juga tadi tepungnya ini saya masukkan ada vanili ya, 1 sendok teh vanili. Nah, untuk prosesnya kita akan mulai. Untuk prosesnya pertama-tama kita akan melakukan double boiler untuk cream cheese-nya. Jadi pertama kita ambil air, jadi kita masak air, lalu kita panaskan susu dengan cream cheese-nya di atas air ya. Oke, kita nyalakan kompor, kita panaskan air, lalu di atasnya kita taruh panci lagi, kita taruh cream cheese-nya kita ditambah dengan susu UHT dan gula sedikit. Kita masukkan 230 gram cream cheese-nya. Cream cheese-nya bisa juga kita bikin sendiri, tapi nanti saya bikin video tutorialnya lagi. Sangat mudah sekali. Setelah itu kita masukkan susu UHT, susu cair. Susunya 200 ml. Oke. Lalu kita taruh lagi gula sedikit aja, nggak usah banyak-banyak karena ini nanti untuk masukkan putih telurnya. Bisa banyak ya, sedikit aja. Sama butternya juga kita masukkan 1 kali ke dalam. Butternya masukkan juga. Oke, kita aduk sampai larut ya. Oke, sudah tercampur rata. Nah, sekarang kita akan masukkan kuning telur. Kita sudah aduk ya, kuning telur kita udah aduk biar rata. Masukkan gula sedikit. Oke, setelah masukkan gula sedikit, aduk lagi. Kita campurkan ke susu yang sudah kita hangatkan tadi. Oke. Setelah kita masukkan susu yang sudah kita aduk 6 butir kuning telurnya aja ya ke dalam larutan susu.
tepung maizena dan vanili yang sudah dicampur, tetapi harus diayak. Bukan. Oke, baik. Nah, udah. Tepung kita ayak. Ayak ke 60 gram tepung, 20 gram maizena sama vanili. Tepungnya dikit memang. Dia nggak pakai tepung banyak. Karena nanti dari putih telurnya. Kita ayak dulu tepungnya. Tepungnya pakai protein rendah ya. Bisa pakai kunci biru. Kalau nggak ada kunci biru bisa pakai Tekomas, tapi yang protein rendah. Protein rendah itu proteinnya di bawah 10% lah, sekitar 8 atau tidak 9% protein. Nanti lihat saja di komposisi tepung yang kalau misalnya teman-teman beli, lihat aja proteinnya di situ. Nah, lihat penampakannya kayak gini. Oke, baik teman-teman, ini tadi videonya dipotong ini, ternyata nggak tersave. Ini tadi tepung terigu yang dicampur dengan larutan air, susu, kuning telur sama apa ya tadi ya, kuning telur, cream cheese, kuning telur, susu tadi itu. Ini hasilnya sama tepung ya, hasilnya masih bergerindil kayak gini. Lalu kita saring. Nah, kita saring lagi nih hasilnya. Nah, untuk sementara hasil yang sudah disaring ini kita tahan dulu, kita taruh di sini. Kita siapkan putih telurnya. Ini 6 putih telur. Kita mau mixer dia sampai soft peak. Nah, soft peak itu kita sebelumnya tambahkan cream of tartar 1 sendok teh. Ditambah dengan nanti kita masukkan gula pasirnya bertahap sebanyak 3 kali, 3 tahap ya. Oke, baik ya. Bentar ya. Oke. Kita masukkan cream of tartar 1 sendok teh. Oke. Sendok teh. Oke, kita masukin ya. Baru boleh kita masukkan gula ya. Kasih masuk gula 3 tahap. Tahap pertama.
kasih aja dulu sampai dia ngembang bagus, baru kecepatannya kita naikkan. Maaf ya kalau suaranya nggak jelas. Oke, udah soft-peak, kita matikan lagi. Kita lihat soft-peak enggak. Yes, soft-peak. Ini dia soft-peak, artinya jambulnya jatuh ke bawah. Oke, mantap. Sip. Oke, ini putih telurnya yang sudah kita mixer tadi, sudah soft-peak. Ini campuran kuning telur sama tepung. Oke. Lalu untuk itu kita siapkan dulu kompornya, kita siapkan ovennya dulu. Kita bikin ke 150 derajat Celcius. Sabar ya, kok kameranya. Oke. 150 derajat Celcius. Panas pakai api atas api bawah. Setelah itu kita panaskan dia, ya kita kasih 60 menit. Siapkan juga ini loyang yang sudah kita alasi baking paper. Nah, ini air buat baking paper. Oke, Nek. Kita taruh dulu di sini. Biasanya saya sih suka panasin air aja. Panaskan air dulu. Gak usah pakai. Kita panaskan air aja dulu. Sudah ya. Ini airnya, ini campurannya, ini putih telurnya. Oke, kita mulai mix sekarang. Kita mix sekarang ya, putih telur dengan kuning telurnya. Saya sih bisa pakai ini. Banyak aduk ya. Kalau sudah ini ya, sudah tercampur ya, sudah sebanyak aduk, nanti malah jelek, malah nggak ngembang nanti. Soalnya saya sering bikin kayak gitu juga, jadi ini kita aduk dulu. Cantik banget, penampakannya bagus. Terakhir
atas yang kuning telurnya. Tapi nggak usah aduknya, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Dari bawah ke atas aduknya. Alright, oke. Jika sudah, kita siapkan loyang untuk memanggang ya. Saya menggunakan loyang ini. Ini air panas sudah mendidih. Saya masukkan ke dalam loyang. Lalu kita taruh di oven. Taruh di oven dulu soalnya saya takut kena panas. Oke. Bentar ya. Sedikit aja ya, mungkin sekitar 1/3 dari tinggi loyang. Airnya kita kasih 1/3 dari tinggi loyang, jadi nggak usah banyak-banyak. Nanti saya lihatkan. Kayak gini, dikit aja. Kelihatan nggak ya? Gini. 1/3 dari tinggi loyang. Oke, bentar. Taruh sini dulu. Saya masukkan dulu oven ininya ke dalam oven. Nanti kita keluarin lagi, kita panaskan dulu. Nah, setelah itu adonannya ini kita masukkan di loyang yang sudah kita kasih baking paper, alasi mentega, baru kasih baking paper. Karena dia ini loyangnya modelnya adalah loyang bongkar pasang yang ada sambungannya, kita wajib menggunakan aluminium foil supaya airnya itu nggak masuk ke dalam kue, karena kalau masuk jadinya nggak bagus. Ntar saya ambil gunting dulu. Kita kasih aluminium foil ya. Ada juga loyang yang memang untuk cheesecake, jadi nggak perlu aluminium foil, dia nggak akan airnya nggak akan masuk. Loyang, saya punya loyang juga yang kayak gitu. Nah, loyang yang kayak begini nih, yang untuk cheesecake ukuran sedang, itu saya nggak perlu pakai aluminium foil. Baking paper juga bagian bawah aja, karena loyangnya bukan loyang sambung, jadi nggak ada sambungan, jadi aman. Dia nggak perlu pakai aluminium foil. Terus sudah sabar, mama akan jalan dulu. Jalan dulu. Oke, sebentar ya. Tadi soalnya ada yang beli, Jojo nggak bisa layani. Oke, kita kasih cetakannya dengan baking paper. Terus di bawahnya kita alasi dengan aluminium foil ya. Oke. Satu resep ini deh ukuran 21, 20 bagus lah. Kalau 21 dia kurang naik. Tapi kalau ukuran 20 dia bagus sekali. Ngembang terus dia naik ke atas, kelihatan keren lah. Tapi karena saya nggak punya, saya pakai yang ukuran 21. Oke. Kita masukkan ke dalam loyang ini. Haleluya, semoga jadi. Nice. Ya, gimana ya? Kalau bisa semuanya kita masukin ke dalam. Hasilnya kayak gini. Bagus banget. Hasilnya seperti ini ya, kelihatan nggak? Good. Tapi sebelumnya kita harus, supaya udaranya keluar, kita pakai 3 kali ini. 1, 2, banting ya, 3. Habis kita banting, kita pakai tusuk lidi supaya udara-udara di dalam itu dia nggak menggumpal, nggak bikin rongga-rongga gitulah. Jadi tekstur kuenya bagus.
dari bawah ke atas ya. Set. Oke, jadi kita tunggu 1 jam ke depan. Puji Tuhan, semoga bagus. Oke, kita masukkan ke dalam oven ya. Sip. Tampakannya kita udah masukkan ke dalam oven, kita biarkan selama 1 jam. Saya tambahin lagi waktunya 60 menit, temperatur 150 derajat, ovennya api atas api bawah. Oke, kita tunggu aja 1 jam ke depan. Nampakannya sempurna ya, sempurna sekali. Oh yes, akhirnya berhasil. GCC-nya puji Tuhan lumayan bagus ya. Jadi tadi prosesnya itu 150 derajat itu saya kasih 60 menit api atas bawah. Setelah itu 40 menit berjalan, 30 menit lah, 10-20 menitnya terakhir itu saya kasih temperaturnya dia sekitar 120 karena atasnya udah gelap, dengan api bawah saja. Setelah itu terakhir 10 menit terakhir saya kasih temperaturnya 100 derajat dengan api bawah juga tetap. Nah, setelah 60 menit habis, setelah itu saya matikan, ovennya matikan, saya buka tutupnya kecil, saya biarkan di situ sekitar 10 menit supaya dia tidak istilahnya dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, nanti kuenya malah turun, nggak bagus. Jadi dia harus pelan-pelan penurunan temperaturnya. Oke, baiklah, terima kasih. Berhasil, tinggal di finishing, dipoles saja sedikit supaya cantik. Sebenarnya kalau cetakannya dia bongkar pasang bagus ya, jadi dia punya atas tuh masih menul gitu, masih terangkat. Ini karena saya tindis dia bolak-balik gitu, jadi dia agak kempes. Tapi kalau dia nggak ditindis mungkin dia naik ke atas, tapi overall good, nice, thank you.